makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Nah ini yang dipotong ada itu kata-kata makam keramat Tainacong. Tainacong itu maksudnya tai anjing gitu. Makanya kadang-kadang ada bahasa ada deh ya berbeda ya. Kalau kita mengatakan acong itu ya anjing. Ini Anda tahu kalau di tempat yang lain acong itu apa itu? Ada tahu? Apa itu acong itu kalau di bahasa yang lain? Apa? Nama orang ya? Oh ada nama orang namanya acong. Oh itu namanya acong ya. Ya Allah. Nah itu acong itu dalam anjing di Lombok. Oh ada namanya orang acong ya. Ya Allah tabarakallah. Oh nah, sensitif seperti ini. Makam Tainacong, makam keramat Tainacong katanya. Nah ini dipotong. Allahu Rabbi itu ribut itu orang langsung. Dan nah ini ya endingnya itu ada deh ya. Akibatnya itu masyarakat karena tidak jeli dan tidak teliti terlebih dahulu, akhirnya masyarakat itu berbondong-bondong, katanya sampai ratusan katanya itu ya, datang untuk membakar tempat beliau. Bahkan ada mobil kalau tidak salah 2 katanya ikut terbakar. Nah saya waktu itu belum berani komen di grup itu, ribut itu ada di grup saya itu, terutama sekali grup yang Lombok, sama-sama Lombok, gara-gara itu makam Selaparang, terus Luang Balo, Ali Batu itu kalau tidak salah di mana, Sakra ya, Ali Batu, Sekarbela, terus makam Tainacong, makam keramat Tainacong. Ini sepintas kalau didengar ada ya udah langsung marah. Sampai ada teman saya telepon langsung, Ustadz saya sebenarnya tidak pernah namanya komen-komen kalau ada masalah di grup, tapi ini rasanya saya mau pulang ini rasanya kelompok katanya itu. Ini dia itu mau ngajar itu kiai itu, ustadz itu, tuan guru itu. Ya Allah tabarakallah. Tapi saya diam aja dulu. Saya lihat itu percakapan dalam grup itu, terus ngomel-ngomel semua itu. Nah kemudian dikirimlah video utuhnya, ada video utuhnya ya. Nah ternyata maksud daripada Tainacong itu ada makam katanya, namanya makam Tainacong. Memang benar katanya ada makam namanya makam Tainacong. Tapi sebenarnya kan dia bahas tentang ya beliau kurang setuju, artinya untuk menyiapkan perjalanan musafir sampai berhari-hari pergi ke makam-makam. Nah beliau termasuk adalah ulama yang tidak, atau ustadz atau kiai, tuan guru yang tidak membolehkan, tidak respect lah terhadap hal itu. Berdalil la tusaddur rihal ya illa salasati masajid, yaitu tidak dianjurkan untuk melaksanakan persiapan perjalanan kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Kalau yang lain itu enggak usah, kira-kira begitulah adanya. Nah kemudian dia lanjutkan, ini ada orang ziarah makam Selaparang, nah gitu. Dulu katanya dia juga mungkin sebelum itu dia lakukan gitu, makam Selaparang, terus Luang Balo, Ali Batu. Ali Batu itu nama makam orangnya di sana itu namanya Syekh Ali Batu. Terus Sekarbela, nah ini yang ada di Sekarbela. Kemudian makam Tainacong, makam keramat Tainacong, tai anjing. Nah ini sebenarnya maksudnya mungkin tadi itu ada nama makam yang namanya makam Tainacong. Nah kemudian ada teman saya ngirim map namanya ya, lokasi itu
tertulis di sana makam Tai Nacong. Berarti ada ya makam namanya makam Tai Nacong. Memang benar-benar katanya nama makam itu nama makam Tai Nacong. Saya SMS ke teman tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Minta tolong kepada para asatis ya, grup-grup teman-teman saya alumni ya, apakah ada nama makam namanya makam Tai Nacong dan letaknya posisinya di mana? Pertanyaan saya 3. Karena untuk menentukan hukum adik-adik ya, untuk menjustifikasi orang tidak bisa sembarangan. Saya nanya dulu pertama, apakah benar ada makam namanya makam Tai Nacong? Yang kedua, apakah makam Tai Nacong ini benar itu selalu diziarahi, dikunjungi oleh masyarakat? Yang ketiga, benarkah ini dianggap makam Tai Nacong ini adalah bagian daripada makam keramat? Karena disebut keramat di sana. Kalau benar ada 3 ini, pertama, tempatnya udah jelas, kemudian namanya memang sudah ada itu namanya makam Tai Nacong, kemudian sering diziarahi dan dianggap makam keramat, tidak bisa kita salahkan ini adik-adik ya. Karena dia bukan memaksud untuk menghina makamnya, tapi dia ingin menyebutkan atau menjelaskan rentetan-rentetan daripada nama-nama makam yang diziarahi. Tapi sampai sekarang belum ada itu balasan dari teman-teman saya, apakah benar ada itu nama makam namanya makam Tai Nacong, kemudian diziarahi atau dikunjungi oleh orang dan dianggap keramat atau tidak. Makanya karena belum itu, saya jadi masih belum berani untuk mengatakan ini salah atau ada tidak. Nah, terus katanya beliau mengutip ungkapan atau menyampaikan ucapan yang sudah diucapkan oleh ulama atau tuan guru sebelumnya, namanya katanya tuan guru Mahsud. Tapi sekali lagi ya, jadi kalau memang tidak ada namanya makam Tai Nacong, tidak ada namanya makam itu, tapi disebut Tai Nacong itu adalah untuk menghina makam-makam yang disebut sebelumnya, itu jelas itu ya bermasalah, tidak dibenarkan. Kemudian ada lagi kiriman untuk menguatkan pendapat dia tadi itu, ada kiriman video lagi dari teman yang mengatakan itu ada namanya makam juga, makamnya kuburan namanya kuburan Tai Nacong. Dia sebut sejarahnya, tapi tempatnya di mana tidak disebutkan. Sejarahnya katanya makam Tai Nacong, saya tidak tahu benar atau tidak ada. Ini untuk menguatkan tadi itu supaya dianggap tidak bersalah. Ya, orang yang mengatakan seperti tadi itu. Katanya dulu ada kiai yang punya santri, kemudian di pondok santren tempat kiai tadi itu ada anjing yang datang. Kemudian anjingnya ya namanya anjing ya, buang air besar, qada hajat, apa lagi bahasanya itu di tempat itu. Akhirnya kiai itu katanya itu memerintahkan kepada muridnya untuk menggali tempat itu, ya nimbun tai anjing tadi itu, Tai Nacong tadi itu. Nah, sehingga katanya lama-lama itu dianggap sebagai makam. Benarkah ini? Nah, ini perlu dipertanyakan juga ini cerita ini. Lama-lama katanya itu, setelah lama-lama ini dianggap makam. Tapi mungkinkah Tai Nacong itu dianggap makam? Nah, ini apa ya? Dalil pengkuatnya perlu dipertanyakan juga ini, dalil pengkuatnya. Jangan-jangan nanti ini ya tujuannya untuk tadi itu, untuk membela kiai atau ustadz yang menyebut makam Tai Nacong tadi itu. Pokoknya intinya jadi ya ada 2 kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama itu adalah memaksudkan Tai Nacong itu adalah makam itu. Maksudnya Selaparang, terus Luang Balu, ini yang diziarahi di Lombok. Selaparang, Luang Balu, terus Ali Batu, Sekarbela, makam Tai Nacong. Nah, ini kan kata-kata makam Tai Nacong yang terakhir ini ada di makam keramat Tai Nacong ini ada kemungkinannya menisbahkan kata-kata Tai Nacong itu kepada makam, kan bahaya itu.
Nah, inilah yang tertangkap pertama oleh masyarakat, yang membuat masyarakat itu menjadi main hakim sendiri sampai membakar hadirin itu. Nah, maksud yang kedua itu adalah beliau ingin menyebutkan rentetan makam-makam yang diziarahi oleh masyarakat yang ada di Lombok. Salah satu di antara makam yang diziarahi itu adalah makam Tainajong. Nama makam namanya makam Tainajong. Sekali lagi, benarkah ada makam Tainajong? Sampai sekarang saya belum tahu apakah ada atau tidak. Nah, terus katanya itu adalah beliau menukil, ya, artinya menceritakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru sebelumnya, namanya Tuan Guru Mahsun. Tapi kalau niatnya seperti tadi ya, walaupun niatnya menceritakan ungkapan orang sebelumnya, tapi kalau menganggap bahwa makam-makam yang disebut sebelumnya itu adalah makam-makam yang najis lah gitu ya, Tainajong, tetap tidak dibenarkan menukil ada itu. Karena kalau kita menukil atau menceritakan kembali tadi itu sama artinya dengan kita sendiri lagi ya mengulang dan menyetujui apa yang dikatakan oleh orang yang sebelumnya. Nah, ini adik-adik ya, hal yang sedang viral pada saat ini. Nah, kalau saya sendiri adik-adik ya, kita sebagai masyarakat sebaiknya hati-hati juga dulu. Artinya sebelum bertindak itu kita hati-hati. Apa kira-kira maksud daripada orang itu harus benar-benar kita cerna. Terus yang kedua, tidak bagus main hakim sendiri itu. Karena kalau main hakim sendiri itu bahaya. Sering sekali antara kesalahan itu tidak setimpal dengan balasan. Itu masalahnya kalau orang main hakim sendiri. Pernah dulu viral ada orang nyuri kotak amal masjid, itu dibakar caranya itu oleh masyarakat. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan. Coba bayangkan, kotak amal berapa banyaknya, kan tidak seberapa. Terus cara untuk menghukumnya, artinya masyarakat menghukum mereka itu dengan cara bakar. Sementara tidak boleh hadirin itu membakar atau menghukum orang dengan cara membakar itu haram, tidak boleh. Kan seharusnya mungkin kalau milik pribadi orang kan dipotong tangan misalnya, itu masih mendingan. Ini tidak dibakar orang. Dan terus ini milik masjid. Kalau milik masjid ya masih dipertimbangkan untuk dihukum dengan cara yang kayak tadi itu, karena dianggap itu milik umum ya, milik umum. Nah, ini saya kurang setuju jadi kalau orang itu main hakim sendiri. Saya lebih setuju orang itu sudah diserahkan itu, diajukan saja ke pihak yang berwenang untuk mengadilinya ya. Nah, nanti di sana diputuskan ya. Artinya hukumannya kayak bagaimana nanti ditentukan di sana. Ketimbang tadi itu bakar pondok pesantren orang. Terus ada mobil juga yang dibakar. Sementara statement ini masih belum jelas apakah ini maksudnya menghina makamnya atau menyebut rentetan makam yang diziarahi, yang termasuk di antara makam yang diziarahi itu adalah namanya makam Tainajong. Ini masih belum bisa dipastikan itu apa niat daripada yang mengucapkannya. Tapi karena gara-gara pemotongan video akhirnya terjadilah seperti tadi itu hadirin.